Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 27 September kita merayakan peringatan Santo Vincentius a Paulo Imam. Dalam Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 22 dikisahkan tentang pengakuan Petrus. Herodes berspekulasi tentang identitas Yesus, menduganya sebagai Yohanes Pembaptis yang hidup kembali. Massa yang mengikutinya juga berspekulasi tentang identitas Yesus. Untuk menanggapi beragam spekulasi tersebut, Yesus ingin mendapatkan feedback, umpan balik tentang mereka mengenalnya sebagai siapa. Sebelum melakukan polling, Yesus berdoa seorang diri, ayat 18. Yesus berdoa untuk menenggelamkan dirinya dalam esensi identitas Allah seperti yang dilakukannya menjelang pemilihan 12 murid. Yesus berdoa semalam-malaman. Hal ini berarti Yesus menempatkan pengenalan akan identitasnya dalam relasi yang sangat akrab dengan Allah sebagai Bapanya yang pada hakikatnya adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Orang banyak hanya mampu berspekulasi secara klise bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis seperti spekulasi Herodes atau Elia atau seorang nabi yang telah bangkit, ayat 19. Yesus mengajukan pertanyaan kepada para muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Pertanyaan tersebut cukup untuk memahami bahwa Yesus tidak puas dengan tanggapan banyak orang tentang identitasnya. Pada umumnya, orang-orang Farisi meragukan kenabian Yesus. Namun orang banyak memandang Yesus bukan sekedar sebagai nabi, melainkan sebagai nabi besar atau bahkan Allah yang melawat umatnya. Lukas 7:16. Agaknya khotbah dan karya Yesus belum cukup untuk menyingkap intensitas identitasnya. Untunglah Petrus memberikan jawaban yang secara verbal benar bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, ayat 20. Apa arti jawaban itu? Dalam diri Yesus terpenuhilah janji mesianis Allah dalam kitab Taurat dan para nabi. Dalam Injil Lukas, Yesus tidak mengamini atau menolak pengakuan Petrus itu. Namun Yesus langsung melarang dengan keras agar para murid tidak memberitahukan pengakuan Petrus itu kepada siapapun. Mengapa? Secara umum, identitas Yesus sebagai Mesias dipahami sebagai Mesias nasionalis politik, yaitu seorang tokoh revolusioner yang mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Imperium Romawi dan mengembalikan kejayaan tahta Daud. Pemahaman seperti itu bisa membuat para penguasa salah paham serta membahayakan hidup Yesus dan para pengikutnya jika Yesus dikenal sebagai Mesias. Demi menghindari dampak buruk kesalahpahaman itulah, maka Yesus segera melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Sebab tidak ada penguasa yang rela disaingi oleh rakyatnya, apalagi dikudeta secara terbuka. Santo Vincentius a Paulo, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.